Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 8 Februari, saya berada di kediaman Dengampak. Dan kali ini saya akan meliput atau kita akan melihat bersama pembuatan badik pesanan Bapak Hamonangan, ya. Dan badik ini modelnya model lompo batang dengan lacaknya atau bentuknya itu model dedek campagaya, ya, perutnya agak di tengah dan agak slim-slim, ya, dengan panjang sekitar 23 cm. Dan saat ini kita melihat bersama proses pembersihan dari bahan besi tua, ya, dari bentuk dasar parang sinangke, ya, dari luwu. Jadi ini lemak dari tanah luwu. Kita bersihkan dulu karat-karat membatunya karena ini galian, sebagian ada yang terkubur di gua, ada juga yang di dalam danau. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Saya upayakan mengambil ukuran yang tidak jauh beda bentuknya, sehingga ketika disatukan dengan bahan bunga garam lainnya, dia tidak rumit atau tidak sulit karena bentuknya tidak jauh beda. Nah, tanpa kita lihat bersama, inilah dia bahan atau biasa kita sebut masih bala-bala, ya. Jadi di bala-bala bahannya kita bisa lihat di sini lapisan susunan, ya, susunannya sangat banyak. Dan ini adalah bentuk lacak atau dasar bentuk yang akan diikuti. Jadi target untuk badi ini 200-an lebih lapisan bahan pamor, ya, bahan pamornya. Jadi dari awal kita perbanyak susunannya. Ini susunan awal kurang lebih 45 kalau tidak salah. Kemudian nanti akan dilipat sehingga mencapai target 200 lebih untuk lapisan akhir bahan pamornya. Dan sebenarnya kalau ketika dilipat satu lagi untuk menyelipkan baja itu sebenarnya sudah terjadi pertambahan lapisan lagi. Tapi nanti saya akan jelaskan tersendiri mengenai hal itu di video nantinya. Jadi untuk badik ini memang pesanan khusus dari Bapak Hamonangan untuk memang betul-betul dijadikan pusaka dan simpanan pusaka di rumahnya untuk selanjutnya menjadi warisan ke anak dan cucu beliau. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamonangan atas kepercayaannya kepada saya dan juga kami para pengrajin badik di Sulawesi Selatan, khususnya di Goa, karena dipercayakan untuk merancang, membuat lengkap, ya, mulai dari bilah sampai jadi nanti sarungnya semua segala macam untuk menjadi koleksi atau pusaka simpanan dari Bapak Hamonangan. Kemudian perencanaannya di sini ada yang unik. Setelah bilah jadi, gagang dan sarung jadi model Kak Daro, ya, untuk gagangnya. Nantinya akan diberi aksesoris tabu-tabu perak. Dan yang unik dan ya boleh dikata sangat membanggakan nantinya karena terjadi perpaduan budaya. Ukiran dari tabu-tabu perak badik ini nantinya akan diberi ukiran khas Batak Toba. Jadi perpaduan budaya yang sangat indah. Jadi gagang, sarung semua khas model badik Makassar dari Goa, dan ukirannya menandakan asal pemiliknya atau pemesannya, yaitu diberikan ukiran khas etnik Batak Toba. Ya, saya pun tak sabar melihat hasilnya nanti seperti apa setelah benar-benar jadi nantinya. Ya, tapi perjalanan masih panjang, ya, karena ini hari pertama baru kita melipat-lipat atau menyusun-menyusun untuk bahan pamornya saja. Kemudian besok baru akan dilanjutkan, ya. Ini, ya, tampak ini masih proses penyatuan, ya, dari dua bala-bala tadi. Bala-bala pertama sudah rapat, ini bala-bala kedua sempat terbuka, ya, pengikatnya. Jadi disatukan kembali.
Jadi ketika kedua bala-bala ini sudah sama-sama rapat, baru kedua bala-bala ini disatukan kembali. Ya, ini dia sudah mulai merah merata. Nantinya akan ditempa kembali, dipukul, dirapatkan, dipres sehingga benar-benar rapat. Lalu bisa disusun kembali dengan bala-bala yang sudah rapat sebelumnya. Rencana nantinya untuk gagang kayu santigi bari ya, kemudian sarungnya kayu campaga merah. Ya, kembali khas dengan model-model atau pemilihan kayu badik Makassar yang dulu ya, pakem-pakem dulu. Nah, ini dia, kita lihat bersama. Kita susun kembali dua bala-bala tadi. Nah, nantinya ini akan dirapatkan. Ya, dan hari sudah lewat siang sedikit ya. Mudah-mudahan bisa selesai pembuatan bahan pamornya sampai sore hari dan akan dilanjutkan besok untuk pembuatan badinya atau disisipkan baja, kemudian pembentukan badinya. Lapisan dan layernya ini ya, hasil akhirnya nanti akan sangat banyak. Jadi memang perlu ekstra waktu, ekstra kerja, ekstra tenaga, dan juga bahkan ekstra untuk bahan baku arang. Bahkan ekstra bahan ya, karena semakin banyak lipatan untuk memperbanyak lapisan itu bahan yang digunakan terutama lemak dan juga bahan lainnya itu juga banyak karena terjadi penyusutan bahan di situ. Ya, tampak sudah panjang. Kita lihat ukurannya. Setelah panjang, dua bala-bala tadi ditumpuk, dipres. Biasa istilahnya kita di sini dipaposo ya, dipaposoki. Jadi dipres sampai dia memanjang, kemudian nantinya akan dilipat 5. Jadi susunan awal tadi kita kali 5, itulah lapisan terakhir, jumlah lapisan terakhirnya. Oke, masih berlanjut ya, masih berjalan. Karena ya secara teknis ini memang tidaklah mudah dari sisi pengerjaannya, waktunya, bahkan teknik kerjanya tidak mudah menyatukan dua bahan berbeda, apalagi bertumpuk-tumpuk dan menghasilkan hasil yang rapat, padat ya, ngepres. Jadi karya luar biasa dari Pak Dede di Goa dengan Pak, yang nantinya akan menjadi pusaka dari Bapak Hamonangan yang berasal dari Sumatera Utara. Untuk ukirannya kalau tidak salah disebut gorga, akan tetapi masih akan saya rembukan dengan Bapak Hamonangan dalam hal pemilihan motifnya dan juga penempatannya di setiap posisi pada aksesoris perak yang akan digunakan. Jadi mungkin itu di belakang nanti ketika sarungnya sudah jadi. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami pengrajin di sini karena belum pernah sebelumnya membuat ukiran gorga. Ya, mulai lagi kembali disatukan lipatan-lipatan yang sudah dilakukan tadi. Proses penggandaan lapisannya. Selanjutnya ini akan dipres lagi dan dipanjangkan kembali menjadi sebilah bahan baku pamor yang sudah memiliki lapisan yang banyak. Nah, saat ini kita lihat juga proses pembuatan arang dari kayu asam. Jadi saat ini stok bahan arang deng ampak cukup banyak ya. 8 Februari. Jadi ini mungkin stok bisa sampai ya pertengahan Maret baru habis mungkin. Terlebih kalau banyak pesanan dalam bentuk badik berpamor ya. Karena untuk membuat badik yang berpamor menggunakan bahan arang lebih banyak daripada sekedar membuat bahan tunggal seperti malela, baik parang maupun alat-alat pertanian lainnya. Oke. Sampai di sini dulu mungkin video kali ini. Jadi video ini mungkin saya bagi 3 bagian ya. Bagian pertama yang hari ini pembuatan bahan pamor. Bagian keduanya pembuatan badiknya. Bagian ketiga mungkin
pembuatan gagang sarung dan juga review hasil akhirnya. Atau kalau agak kepanjangan mungkin bisa jadi terbagi 4, pembuatan gagang sarung dan juga kondisi terakhirnya atau kondisi updatean terakhirnya, mungkin satu video tersendiri. Dan paling akhir adalah reviewnya ketika sudah lengkap dengan gagang dan ketika sudah lengkap dengan aksesoris peraknya. Oke, saatnya saya undur diri. Terima kasih telah menonton dan dinantikan video selanjutnya. Terima kasih dan salam pusaka.